sejahtera dan juga salam kebajikan untuk kita semuanya. Rahayu. Salam budaya, lestari budayaku. Pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa dengan saya di sini, Yanti Lemu, yang tentunya dalam acara yang sudah dinanti-nanti, Jogja Punya Cerita. Kita kulik Jogja dan cerita-ceritanya. Hari ini kita akan mengangkat sebuah tema, yaitu dagelan Mataram. Kita akan kupas tuntas seperti apa sejarah dari dagelan Mataram, dan tentunya juga apakah masyarakat tahu tentang dagelan Mataram dan bagaimana dengan opini-opininya setiap masing-masing tentang dagelan Mataram. Kita akan hadirkan narasumber yang sangat luar biasa untuk kita kupas tuntas keseruan kita hari ini, dan jangan kemana-mana, ikuti saya di sini. Ayo! Selamat pagi Bu apa kabar? Bu, saya mau tanya, Ibu tahu dagelan Mataram? Nggak tahu. Nggak tahu? Ibu nggak tahu dagelan Mataram? Nggak tahu. Sek gojek-gojek gitu ya nggak tahu? Oke, kalian Ibu siapa? Bu Isti. Bu Isti, tos dulu Bu Isti. Matur sembah nuwun. Go, go, go! Kemana lagi kita mencari? Kita hunting lagi teman-teman. Oke. Wah, ini dia. Oke. Sugeng enjang Pak De. Iya. Sehat? Lihat. Pak De kula ajeng tanglet. Pak De ngertos mboten dagelan Mataram? Anu, Bu Bro. Mbok Bro. Terus sinten malih? Si Sinten? Parwoto. Pak Marwoto. Nggih. Berarti dagelan Mataram adalah Mbok De Bro kalian Mas Pak Marwoto. Matur nuwun nggih Pak De. Nggih. Salim. Yo. Matur nuwun. Tos Pak De. Ayo yo 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 yo. Kita putar lagi, kemana lagi? Pusing kan? Pusing kan? Oke deh. Nggak boleh ke sana aja. Kowe rasa melu-melu aku terus. Aku ki arep muter-muter arek golek masa untuk nyari tahu dagelan Mataram itu apa. Jadi hati-hati. Penasaran kan dagelan Mataram itu apa? Posike. Oke. Sebentar lagi. Halo. Lihat sini. Mas, tahu nggak dagelan Mataram itu apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, tos. Matur nuwun. Kita jalan lagi. Halo Pak De. Sehat Pak De? Pak De kula ajeng tanglet. Pak De tahu nggak dagelan Mataram itu apa? Mataram, Dagelan Mataram itu apa? anu dagelan lucu. Dagelan lucu. Siapa pemerannya biasane? Biasanya Basio. Basio. Terus sinten malih? Sinten ya, si anu. Sinten niku lali kalau si Pokok men sejelas adalah adalah Pak Basio itu dagelan Mataram nggih. Ya. Luar biasa. Kalian Pak De sinten? Pak Trisno. Pak Tresno. Matur nuwun nggih Pak De. Sehat selalu nggih. Nuwun. Pak De, perso mboten dagelan Mataram niku napa? Anu, si dagelan Mataram itu iso Basio. Pak Basio. Ciri khasnya dari Pak Basio niku ndagel. Nggih. Terus napa malih? Ale dono barang kan deno kasino barang. Wah. Niku nek se-Indonesiane gitu. Kalian Pak De sinten? Jenengan? Mati. Pak Mati. Berarti dagelan Mataram itu adalah Pak Basio. Nggih, leres nggih? Nggih. Matur nuwun nggih Pak De. Matur nuwun. Sehat-sehat nggih. Nek Pak De dagelan Mataram niku napa? Ngertos Dagelan. mboten? Ya Nggih. soimah ya. Soimah. Ya. Terus sinten malih? Terus sapa kuwi? Marbias ta sapa kuwi? Rabies. Marwoto. Marwoto. Wis baguse Marwoto. Pertama kali mireng dagelan Mataram sinten sing berperan? Ya niku napa Mas? Sapa niku? Pak Basio. Marwoto apa Bang? Oh pertama Den kali. Bagus, ya. Oh Den kalih Den Bagus sing ngarso. Oke. Luar biasa. Pak De Oke. matur nuwun kalian Pak De sinten? Pak Pak Samijan. Samijan sehat selalu nggih. Nggih sehat. Pokoknya nguri-uri kabudayan nggih. Nggih nggih. Sehat. Jenengan sinten? Kula Yanti Lemu Luna Maya. Kalau Yati Pesek.
Kodopan. Matur nuwun nggih. Nuwun-nuwun. Oke deh. Yuk, 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 yuk. Ayo, ayo, yuk. Yuk, sambung hari lagi ya. Nuwun-nuwun. Santai nih, Bapak. Bapak, jenengan pirsa mboten dagelan Mataram itu apa? Dagelan Mataram itu dagelan yang diselenggarakan di Yogyakarta. J. Nggih. Terus pemeran biasanya dagelan Mataram jenengan pirsa sinten? Dagelan Mataram niku Sinten mawon biasanya Mbok- pemerannya? Mbok Bro udah meninggal. Nggih, Mbok Bro. Terus sinten mawon Suwargi, terus Dalijo. Dalijo, terus sinten malih? Nggih. Serundeng. Serundeng. Wah, apal ya Pak D. Terus sinten malih? Ya, Kathah nggih. nggih kata Nggih. pisan. Satu kata untuk dagelan Mataram. Ya. Mugi-mugi. Kakak dulu Basio, sekarang udah dulu meninggal. Basio. Iya. Leres. Berarti pertama kali dagelan Mataram itu adalah pemerannya Pak Basio. Iya, Nggih? Pak Basio ya. Ngaten. Bapak Yon Sewu, satu kata untuk dagelan Mataram. Ya, Pak Dalijo aja. Oh, Pak Dalijo aja. Luar biasa. Matur mbah nuwun nggih. Kalian Pak sinten? Pak Jalal. Pak Jalal. Sehat-sehat ya Pak Jalal. Laris manis pokoknya nanti dari sampai semuanya nggih. Matur nuwun. Sehat-sehat ya. Gimana lagi? Kita kemana? Kula nuwun Ibu. Kalian Bu sinten? Butuh kinem kula meh tanglet kalian Ibu. Ibu pirsa mboten dagelan Mataram. Mboten. Mboten. Jan blas dereng Lah ngertos. dene taun delok e. Dereng tahu ndelok. Dereng. Luar biasa, berarti benjang kapan-kapan gek sowan teng daerah kota Yogyakarta itu kan ada yang namanya Taman Budaya Yogyakarta Iya, nggih. iya. Benjang kalau Misalkan- ada pertunjukan yang namanya dagelan Mataram jenengan tindak mersani. Nggih. Pokoknya gayeng regeng. Nggih, Nggih, jeng ngeten napa nggih. niku? Mengke kula kabari. Oke. Oke, oke. Matur nuwun, Nggih, sehat-sehat. Bude. Bude. Ngertos mboten dagelan Mataram niku napa? Mboten ngerti. Mboten ngerti tenan. Teni. Mboten nate mirsani. Oh, jumaraka kula ora sekolah. Mboten napa-napa nek hiburan teng Yogyakarta biasanipun nek nggon Jawa-Jawa ngoten jenengan mirsanine napa ketoprak Mboten ngoten. tahu. Mboten tahu ki. Oh ya wis sik penting sehat-sehat ya. Oh, nggih. Luar biasa matur nuwun. Dadah. Sudah selesai. Wis oke banget semuanya. Sudah tak tanyain dagelan Mataram itu ada yang perso, ada yang boten. Terus berbagai macam yang dikenal dari dagelan Mataram itu ternyata maneka warna. Seperti apa dagelan Mataram? Pokoknya jangan kemana-mana, tak kasih banyak info. Oke. Tinggo panjenengan semuanya tentang dagelan Mataram. Bye. Wuh. Aku datang kembali. Tadi sudah muter-muter. Sudah dengar juga opini masyarakat tentang dagelan Mataram pemirsa. Banyak sekali yang memberikan pendapatnya masing-masing. Nah, pasti penasaran toh dagelan Mataram itu seperti apa. Untuk itu kita akan ketemu sama narasumber yang berkompeten akan hal tersebut yang akan kita kupas tuntas daging-dagingnya tentang dagelan Mataram. Siapakah narasumber itu? Si ganteng? Apa si cantik? Apa itu jodoh aku? Apa itu adalah pasangan aku? Jadi ayo kita lihat si ganteng atau si cantik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Yanti kuru. Lemu. Mbak Yanti Lemu. lemu. Tapi biasanya orang manggil saya bukan itu. Apa? Luna Maya. Aduh, baru Ariel. nama Mayet. Aduh. Maya. Maya. Maya kok Mayit loh. Dari mana, Mbak? Amit-amit loh. Dari mana? Jelas aku sedang mencari jodoh aku.
Dan ternyata sekarang jodoh aku sudah aku temukan. Yaitu adalah dia. Patung. Tak kira aku tuh pas lagi GR ya. Wes seperti KDM gini. Oh my God. Oh, itu apa? Kok muncul cilik? Ini Cili, yang lainnya gede. Apa itu? Semangatnya Oh, itu. ini luar biasa seperti hari ini semangat kita yang sangat luar biasa pemirsa. Inilah dia narasumber yang akan kita kupas tuntas seperti apa tentang dagelan Mataram. Pak Tulis. Hai Dek Yanti. Oh, gendong. Pak Tulis, tadi saya sudah keliling. Weh, Saya pengen dengarkan masyarakat keliling kemana? keliling kemana-mana. Oh. Ke jalan, ke ini, itu, dan sebagainya. Terus saya kan bertanya sama masyarakat tentang bagaimana dagelan Mataram dan apa itu dagelan Mataram. Terus yang dikenal itu dagelan Mataram itu sopo pemainnya dan sebagainya. Ternyata, Ya. Mereka pada tanya aku. kenapa? Langsung kenal. Ternyata banyak yang harus diluruskan. Wow. Untuk itu, jangan kemana-mana, kita nanti akan kupas tuntas bersama beliau, budayawan kita yang luar biasa ini, Bapak Tulis Semero, yang menamakan diri beliau adalah KDM. Ya, itu kalau sadar, kalau tidak KDRT. Ya. Nah, KDM itu ada kepanjangannya. jelas Apa bukan itu? yang di sana. Oh, bukan. KDM. Artinya? Koordinator Dagelan Mata. Itu sudah diculik-culik berarti tepat sekali ya. Ya. Jadi jangan kemana-mana, jangan dipindah, dan juga tentunya harus sabar menanti. Ya. Karena apa? Karena kita akan cari tempat yang lebih indah lagi untuk membahas bagaimana dengan dia. Wok 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 wok. Ya, iya, jangan kemana-mana ya. Yuk, Jogja punya cerita. Ayo, ayo. Sing enggal niku pripun? Makam pundi? Niku ora diacungi ndak punter. Nika. Kuwi anyar to, Pak? Nggih. Kae Kok kijinge wingi dereng enten sakniki pun enten. Oh, aku urung cerita. Kae makam anyar. Waduh, kok anyar niku pripun? Makam kok jerak-jerik. Biyen ning kene makame. Ah nggih, terus Kontrakane entek. Oh, Terus pindah rono. Urung suwe kae. niku kontrakane wulanan apa tahunan niku, Pak? Kae wulanan iso, sotem wae iso kok. Piye? Nek Nyoba? nek ngoten nganu mawon kijinge diparingi roda. Kok iso? Nek entek kontrakane kantun nyurung. Iki kijing kok bakul bakso. Ayo sing mati bakul bakso. Piye? Bojomu arep sida mindah cangkem ning cengel? Wah, Wah, Mbah Dukun niku. ku nek dipindah lemangan ben ngene-ngene. nggih ampun kok ya niki bojo kula Wong kok. wedi kok malah. Nggih. Niki ngapunten Piye? napa niki Suasanane? piye? Niki mboten niki daleme jenengan. Nggih. Niki acara napa niki? Iki Nggih. nyadran. Ya, pemirsa, kembali lagi, terima kasih masih setia bersama saya di sini dan tentunya dalam program acara yang sangat luar biasa. Jogja punya cerita. Kita kulik Jogja dan cerita-ceritanya. Semangat ya, kalau ketemu narasumber kayak gini tuh gak bakal ngantuk. Pemirsa Aku itu. sing ngantuk. Mereka delok aku bentuknya kau guling. Ya. Ais nanti pengen bek-bek. Ya. Tadi di awal kita sudah berjumpa dengan beliau, sedikit saya sudah mengkulikkan bahwasanya setelah tadi saya berkeliling terus melihat dan mendengar opini masyarakat tentang dagelan Mataram. Seperti halnya tema sekarang yang akan kita kupas tuntas adalah tentang seni tradisi dagelan Mataram. Sudah hadir di tengah-tengah kita ada beliau. Di pinggir, Mbak. Oh, kok? Di tengah enggak ada. Di Oh, pinggir oh ya? di pinggir ya? Ya, di Oh, pinggir oke. kita. Nah. Pak Tulis, Ya. salah mboten? Aku betah. Kesel mboten? Mboten. Mbok derek kula sekedap. Kenapa, Mbak? Kempet sithik, Bu. Wah. Kedawan, waduh, males aku. Boleh. Tadi kita sudah kuli ya, Ya. beliaunya sudah hadir di sini Ya. dengan Bapak Tulis Semero, Ya. budayawan kita, sutradara, guru, Ah. pemain, terus pemerhati seni. Ah. Wah, pokok men semuanya diborong sama Tambah beliau. tukang password. Oh iya.
Iya, saya tuh kalau di job beliaunya, Mbak Yanti tanggal semuanya selondak gitu. Nanti kalau di Taman Budaya Yogyakarta di kantin passwordnya adalah tulis Semero alias gratis maaf ya. Ya. Neng cowok honor. Pahit. Di tawon. Pahit Akhirnya kahanan. ana tawon ya. Kayak ngene kok wediro tawon ya toh. Iya. Nah, gimana? Seperti apa penjelasan dari beliau? Kita akan tahu tentang dagelan Mataram yang tentunya di era digitalisme, modernisasi, baik juga banyaknya anak-anak Gen A, Gen Z, semuanya. Gen Z yang untuk penerangan itu. Gen Z, Oh, iya. kuwi aku, Ya, kuwi aku ya. Aja disebut, nanti tidak saya tergugah untuk menjadi gedenya itu ya. Ya. Seperti itu, bagaimana beliaunya uri-uri mempertahankan, menjaga, dan sampai ke beberapa aspek yang perlu kita ketahui bahwasanya dagelan Mataram ini sudah maksudnya jarang didengar kan seperti ya. itu. Jadi kita akan memulai untuk beliau-beliau ini akan memberikan informasi seperti apa, karena apa yang saya tahu beliau kan juga jadi guru di AFC Ya. untuk komedian anak-anak. Nah itu adalah yang mencetuskan para regenerasi komedian atau pendagel untuk masa depannya. Tapi sebelumnya Pak Tulis nyuwun sewu, saya tuh cuman kita santai aja ya Pak Tulis. Iya. Ya kabar Yan. Ya wes jangan apa. Dia orang dengar panomah. Iki talk show. Oh, tak show, iya. Serius lho. Serius ya, ya orang ngono kuwi mah kaya wong ngampet ngelih. Iya. Kira rampung-rampung pemirsa. Pak, sejarah tentang dagelan Mataram itu seperti apa, mungkin Pak Tulis bisa menjelaskan. Ya, ini untuk sejarah jelas kalau kita membuka Google, membuka sejarah atau tanya kepada senior-senior kita jelas. Dagelan Mataram kan dimulainya awal-awalnya itu sejak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Ya, itu saat itu dagelan itu semacam ketika abdi dalem atau istilahnya abdi dalem oceh-ocehan itu diminta menghibur raja dan keluarga raja. Ya, itu di dalam keraton. Itu sudah tahun cukup lama ketika Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Namun perkembangan waktunya ya sampai saat itu ditenarkan atau dipopulerkan atau mulai terkenal dagelan Mataram itu ketika almarhum Mbah Basyo. Iya. Itu melalui RRI, Radio Republik Indonesia. Yes. Nah, itu dagelan Mataram setiap hampir ketika dagelan Mataram itu diputar di radio, Ya ada beliau. ada beliau dan itu pasti pendengarnya cukup banyak karena memang dulu belum ada awal-awal belum ada TV, katakanlah TV yang punya tertentu, kemudian belum ada yang namanya HP. Nah, sehingga fokus terutama di pedesaan-pedesaan itu orang mendengarkan dagelan Mataram. Dan saat itu hiburan yang paling ditunggu-tunggu Ya, dagelan cuma Mataram. itu. Iya. Nah, sehingga untuk dagelan Mataram pun sampai sekarang menjadi ikon untuk daerah istimewa Yogyakarta. Sampai untuk Kemendikbud RI itu menetapkan bahwasanya pada tanggal 15 Agustus 2019 itu dagelan Mataram itu menjadi warisan budaya tak benda. Luar biasa. Nah, tanggal 15 Agustus 2019. Nah, ini karena perkembangan zaman. Nah, namun sayang sekali ketika ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda, justru dagelan Mataram akhir-akhir ini bleret di DIY ini. Padahal dagelan Mataram DIY ini menjadi barometer, menjadi rujukan ketika seniman-seniman dagelan, misalnya Sri Mula, dagelan manapun, itu menyomot atau bukan mengambil pemain, bahwa model-modelnya dagelan Mataram itu diambil, misalnya Sri Mulatan itu mengambil
dari dagelan Mataram ini. Oke. Namun sayang justru dagelan Mataram sendiri di daerah istimewa Jogja sendiri hampir tidak ada gaungnya. Nah ini menjadi keprihatinan kita semuanya. Ini sejarah dari dagelan Mataram. Padahal yang lain itu mencomot kita, justru kita sendiri dagelan Mataram hilang dari peredaran. Oke. Hanya maaf yang mau untuk sampai saat ini yang kami tahu yang mau mementaskan atau istilahnya jawil dagelan Mataram itu hanya Taman Budaya Yogyakarta. Itu pun setahun cuma 5 kali. Oke, pementasan rutin. Rutin itu ada dagelan Mataram Rebon. Nggih. Nah ini 5 kali. Bayangkan dengan banyaknya pendagel dari kabupaten kota, 5 kali itu diputer kabupaten 5 kota. Ya. Nah jadi belum merata. Oke. Sementara kalau misalnya sekarang ada hajatan atau acara apapun, hampir jarang sekali nanggap dagelan Mataram. Kalau menurut Pak Tulis adanya sekarang itu bleret atau apa menurut kacamatanya Pak Tulis itu dagelan Mataram karena apa kalau menurut Pak Tulis? Nyun sewu. Apakah karena di zaman modernisasi sekarang yang sudah kalah dengan hal-hal lain yang menutupi dengan hal-hal lain Ya. atau mungkin dengan anak-anak sekarang yang sangat sulit untuk diberikan edukasi bahwasanya kalau seni tradisi ini bapakmu mbokmu zaman biyenku kok yang ini kayak gini atau berhubungan dengan kepemerintahan? Lah, itu kompleks, Mbak. Kalau Oke. saya melihat itu kompleks. Pertama, dari wadah untuk dagelan Mataram Oke. pemerintah, ini hampir tidak ada festival. Oke, Ya, baik. dulu sempat ada festival. J. Kita kasih contoh misalnya ada ketoprak ini mengapa sekarang berkembang? Karena? Pengikutnya banyak karena ada festivalnya. Baik, mereka penasaran. Ya, anak muda ikut yang tadinya nggak mau mendekat ke ketoprak, mereka akhirnya sekarang banyak anak-anak muda main ketoprak. Oke. Anak-anak muda seneng karawitan karena ada festivalnya. Iya, karena mereka penasaran. Penasaran. Nah, sementara dagelan tidak ada. Tidak ada festivalnya, tidak ada wadahnya. Itu yang pertama pemerintah. Kemudian Oke. dari generasi sekarang juga, ini kisah kasus yang benar-benar terjadi ketika saya pernah diminta untuk menjadi sutradara Parade Dagelan Mataram Oke. versi Basio. Oke. Itu semua senior main, yang junior atau yang anak-anak cuma dari saya itu anak-anak teater Semeru. Itu anak-anak SMK, SMA, setingkat SMA. Didikannya Pak Tulis Ya, J. saat J. itu. Ini yang menjadi keprihatinan. Ketika saya puterkan, sesuk kue mainnya iki judulnya Sampai Intai. Woi. Nah Oke. begitu mereka loh itu apa Pak? Ya dengarkan dulu, didengarkan. Saya putarkan itu karena dibagi CD-nya dari Taman Budaya. Mereka kita kumpulkan, melingkar, kita putar, mendengarkan. Dari awal sampai akhir orang sing guyu Mbak. Blas orang sing guyu sak mubengan itu. Padahal ciri khas sebuah dagelan Mataram ki kudu lucu. Lah itu Kan ketika gitu. saya putarkan, lah kok orang ternyata terus saya ceritakan, iki maksudnya ngene. Barku lagi guyu ngakak, walah seperti Oke, itu. berarti- Mereka ketawa ketika saya jelaskan, oh iki maksudnya ngene. Mereka ketawa. Harus ada pemahaman edukasi. Nah itu karena ya ini tadi mereka termasuk bahasa. Ketika J. kendala bahasa J. dagelan Mataram harus seperti itu. Nah ini. Iya. Ini yang Perlu di utak-utik. ya udah-udik seperti itu. Nah, Iya. terus tantangan terbesarnya Bapak Tulis ini untuk menghadapi anak-anak Gen A, Gen Z, bahkan sekarang sudah tambah ada gen-gen lainnya. Dari segi modernisasi di sini, baik dari segi bahasa, apa dan sebagainya, untuk ngetut ke kancah pasar itu, terus seperti apa biar tetap dagelan Mataram itu eksis? Ya harus kita mengembangkan. Oke, contohnya? Mengembangkan itu, oke selama ini pelestarian, tapi pengembangan tidak diutak-utik. Oke. Pengembangan di sini yang misalnya dagelan itu harus nembang. Oke. Dagelan Mataram itu harus nembang. Ada, yang saya potong, ada lagu-lagu atau tembang-tembang khusus nggak sih Pak Nek untuk sebuah dagelan Mataram itu? Kalau dulu dagelan Mataram tembangnya tembang Jawa sing ya itu yang bangsa ngono itu. Kan anak sekarang kan nggak dong. Nah, untuk sekarang
ketika saya menggarap dagelan Mataram itu kita kasih lagu-lagu yang ngehit. Oke. Misalnya Campur Sari atau punyanya Sopo Doni Caknan apa-apa yang mereka paham. Berarti dulu dagelan Mataram sama ketoprak itu tembangnya beda. Iya, tembang-tembang yang tradisi yang pakem Oke. banget itu. Oh. Iya. Ini. Bowo-bowonan. Iya, itu. Pasti ada itu. Kayak Munyun Sewu kayak mungkin kayak Nyondro gitu-gitu juga Iya, masuk juga, iya, Jeng? masuk. Oh. Terus ketika lakon sebetulnya dagelan Mataram itu adalah ceritanya kehidupan sehari-hari. Ya, itu kita buat lakonnya itu bagaimana cerita yang kejadian yang dialami mereka. Realita mereka Nggih. yang mereka alami. Nggih. Kita kemas dengan dagelan Mataram. Termasuk judulnya. Oke. Judul itu harus bagaimana anak muda itu tertarik. Misalnya saya membuat cerita dengan judul Bullying lan Waspodo. Nah, padahal Wih, lah apa? bullying itu bullying kan sekarang lagi Iya, terkenal iya, bullying. iya. Kita gabungkan bullying lan Waspodo. Nah, Oke. mereka akan tertarik itu. Oke. Nah, jadi termasuk bahasanya. Bahasanya ketika di dagelan Mataram yang pakem yang asli, itu kan bahasanya misalnya anak sama orang tua harus kromo yang halus, Iya, kromo. Nah, iya. ini kalau nggak bisa, saya bilang misalnya kowe isone nganggo bahasa Indonesia, silakan. Oke. Nah, kita beri kesempatan itu. Oke. Yang penting rohnya dagelan Mataram itu kena, Nggak hilang. sehingga mereka itu tertarik. Ya. Oke. Oh, berarti iso aku, ora angel. Nah, ini ternyata mereka sudah mulai tertarik sehingga saya pun ketika sekarang mengajar di AFC Komedi itu hampir pesertanya banyak sekali karena mereka pengen tertarik untuk dagel. Dagel ki ora gampang loh. Ora gampang, ternyata mereka itu sudah mulai karena ini ada dagelan Mataram Rebon di Taman Budaya. Mereka sudah ketika melihat awalnya belum melihat ke Taman Budaya, belum ke panggung. Mereka melalui YouTube. Begitu tertarik lucu, mereka akhirnya pada masuk AFC Komedi karena tertarik. Oh, ternyata dagel itu menyenangkan ya. Itu mereka mulai tertarik. Penasaran. Ya iya, Larinya. jadi mereka penasaran bener. Karena kalau kita tidak mulai dari sekarang, regenerasi dagelan habis. Betul, setuju. Seperti saya katakan, bahwasanya sekarang yang paling mudah itu untuk di itu Ciblek Vertigo. Wah, ngisore entek. Ora ono, regenerasinya habis. Seperti yang saya selalu dengung-dengungkan, nek iki engko wis menjadi warisan budaya tak benda tanggal 15 Agustus 2019 wis di cetok menjadi warisan budaya tak benda, nek ra ono regenerasi entek ya. Nggo ngopo? Ah iya, Iya. warisan budaya tak ada. Iya, betul. Selesai. Ngopo Nggo gitu, ngopo. iya. Ah, ini makanya saya selalu ngajak anak-anak muda untuk paling tidak ora kudu cinta dengan dagelan Mataram, ngerti, syukur-syukur tertarik, nah, dan ini bisa saya buktikan dengan siswa saya hampir 100. Ini pengen Di AFC itu ya? Iya, dan itu pun sampai nolak-nolak. Oke, karena memang ada kuotanya. Iya, ada Jeng. kuotanya, Iya. sehingga mereka pengen iso dagel. Nggih, Ya itu nggih, mulai nggih. tertarik karena ada pertunjukannya, ada wadahnya. Nah, ini peran pemerintah penting. Kembali ke Memberikan peran pemerintah. Iya, memberikan Baik. kesempatan wadah buat ini generasi muda untuk pentas. Dan alhamdulillah khususnya Taman Budaya memberi kesempatan kalau ada dagelan Mataram diwajibkan menyelipkan anak-anak komedi. Nah, entah jadi opo, nah ini sesuatu yang bagi saya luar biasa meskipun ya kuotanya sedikit dan volumenya itu intinya mengpeng 5 setahun. Bahkan tahun 2026 itu mengpeng telu. Nah, setahun ini. Nah, kabupaten kota gimana ini? Ya. Nah, ini. Ya. Karena Pertama, memang banyak yang kota harus Jogja. dikemas. Nggih. Ya. Dari segi tadi memperjuangkan jenengan sebagai sutradara, piye carane nek muni dagelan Mataram ki harus dikemas secara menarik di tahun ini. Ya. Sampai pada akhirnya anak-anak bisa mulai mencintai atau Ya. menikmati terlebih Ya, dahulu. mengenal dulu. Mengenal dulu. paling. Nah, kalau dari segi basic Pak, dagelan Mataram itu kan ada pakemnya. Nggih toh? Ada beberapa hal harus lucu, kuwi
nggak boleh Ya. dirubah itu ya. Ya, kalau lucu itu wajib. Wajib. Ya, namanya dagelan, dagel. Betul. Improvisasi bahasa Ya. yang memang perlu ditekankan bahwasanya nyun sewu adanya beberapa hal yang namanya modernisasi, contoh kayak ini tadi bullying Bullying lan waspodo. lan waspodo, umpama apa dan sebagainya. Ada karakteristik atau kriteria khusus tidak yang tidak boleh dirubah dari kepakeman itu selain lucu, Nah. improvisasi yang bisa diterima untuk semuanya. Ya jelas dagelan Mataram itu bedanya dengan lawak. Nah, ini. Kalau lawak itu tidak ada ceritanya. Ngalir. Del Ya. gitu. Beda dengan stand up comedy. Premis, ya, punchline, itu apa beda. ya. Kalau dagelan Mataram itu lawak dagelan yang harus ada alur ceritanya. Oke. Harus ada alur ceritanya. C. Ya, adegan ini, adegan 1, adegan 2, harus ada ceritanya. Kemudian ada ngudorosonya. Ngudoroso itu kalau sekarang itu monolog. Nah, itu harus ada. Itu yang tidak boleh keluar Nah, dari itu pakem. rohnya itu. J. Perkara nanti dia ngudorosonya pakai tambah bahasa Indonesia, Monggo. bahasa Inggris Ning tambah, ono ngudorosone. ada. Ini J. urut-urutan itu. Syukur-syukur ada tembangnya. Kalau misalnya nggak bisa yang anu, ya kita kasih tembang yang itu. Bahasa Indonesia yang udoroso adalah seperti gerutu gitu ya. Menggerutu, ya J. mengungkapkan isi hati. Betul. Ya itu. Terus musiknya paling tidak harus ada gamelana, tradisinya. Meskipun sekarang era modern, Keyboard. kita tambahi dengan keyboard. J, Ya, itu karena ya. lagu-lagu sekarang kan bisa pakai keyboard, belum tentu pakai gamelan. Ya. Terus kostum. Oke. Meskipun kostum keseharian, ada bagi kami perwakilan yang harus memakai kostum tradisi. Misalnya kalau yang cowok pakai surjan komplek pakai itu iket Blangkon, atau iket, blangkon, J. terus yang putri kebaya, Sanggul Jawa. Jawa, sanggul teko atau apa J. itu. Nah, itu harus ada. J. Meskipun misalnya yang lain pakaian SD ya nganggo SD, Iya. pakaian apa itu tetap, tapi harus ada yang wajib muncul di dagelan Mataram. Buatan ngilangi tradisinya. Iya, Istilah makanya gitu ya. tradisi kita lestarikan, tapi juga kita kembangkan. Betul nah, sekali. itu. Jadi sudah kita bacakan pengertian edukasi, pelestarian, pengembangan dari sisi panjenengan sebagai pemerhati dan juga sangat-sangat mengapresiasikan sekali bagaimana tetap mempertahankan dagelan Mataram di tahun era modernisasi 2026 ini. Ya, gitu. makanya saya Nggih. tambahkan, wajibnya lagi di dagelan Mataram itu harus menjadi tontonan, tuntunan, dan tatanan. Betul itu sekali. harus menjadi satu Betul. kesatuan. Betul. Gitu. Ojo mung dlonyor sak Menglonyor, dhewe. menggolek sarung, Nggih. menggolek lucu njuk sak karepe dhewe, Betul. tetap harus ada tontonan, tuntunan, Tuntunan, tatanan. Itu. Ya, makanya ono sing dijenengi fragmen cerita ono wong tua, ya ono sing enom, ono sing ugal-ugalan dan sebagainya Nggih. untuk menjalinkan sebuah benang merah yang ada di tengah cerita Iya, tersebut. jadi Ngaten, nggih. lucu, tadi guyon maton. Jadi kalau dagelan Mataram itu istilahnya jiwit ning laroro. Sik dikritik ki malah guyu ngakak. Setuju. Guyu seneng, padahal Betul. dikritik. Nah, ini dengan jiwit ning laroro. Iya, Istilahnya iya. seperti itu. Cara dagelan mengapresiasikannya masih dengan bentuk nice lah, manis, ya. halus. Ning Ayo, padahal ndelok asline manis ndelok aku ki aku. Enggak, jenengan manisnya marake diabetes. Wah, No. Oke, tadi sudah dibahas, disinggung tentang beliaunya yang namanya bagaimana peran kepemerintahan. Ya. Gitu. Bagaimana peran tentunya dengan sarana dan prasarana. Oh, jelas. Bagaimana tentang adanya sebuah win-win solution Ya, pasti. untuk hal yang terbaik demi pemeliharaan sebuah karya warisan tak benda yaitu dagelan Mataram. Yes. Pak betul. tulis. Apa Dek Yanti? Tundang Aduh. Dek Yanti pengen pipi. Aduh, yuk tak anter. Rasa. Nah, kita akan tahu bagaimana memecahkan permasalahan tersebut, memberi terang seperti apa solusi terbaik. Nah, Ya. Pak Tulis tahu nggak? Saya akan menghadirkan siapa? Lah ini ya harapan saya ya harus menghadirkan orang-orang yang berkompeten di bidangnya, Saya tahu. termasuk beliau itu harus yang benar-benar ini loh terontong-terontong. Kok terontong-terontong toh? Ya, maksud Ya saya bukan tuh terontong-terontong. ben kita
langsung plong gitu loh. Maksudnya adalah Ben Dinggo memecahkan hal-hal yang sulit itu tadi. Iya. Jangan khawatir, karena apa? Sesaat lagi saya akan mempertemukan antara Pak Tulis dengan beliaunya. Sopo Dek? Wong tuamu Dek? Orang arep ngelamar, Oh, lah, maksudnya? orang ngelamar. Iki arep memecahkan sebuah permasalahan. Iya. Dan ini adalah salah satu seseorang yang benar-benar mengayomi masyarakat, orangnya cantik, Ah. pintar, Cocok. jenius, Ya, cocok. makanya kayak kopi jos, Apa? kooperatif, pintar, jenius, oke sekali. Wah. Kata jenengan, nek jenengan kok gudeg, Ya, apa? gagah ulet bikin redek. Jangan lucu Untuk tenan. itu langsung monggo jenengan jumeneng ngetutne saya, pemirsa, pinah ngantien sarimbet sak menika badhe pun jengkar saking papan palenggahan, dan kita akan berjumpa dengan salah satu narasumber dari DPRD Kota Yogyakarta Komisi D. Dene Yang nyiprat. nantinya saat lagi akan kita jumpai dan akan kita bedah seperti apa solusi terbaik untuk dagelan Mataram. Jangan kemana-mana, kita masih di Jogja punya cerita. Kita kulik Jogja dan cerita-ceritanya. Hai pemirsa Matur Sembah Nuwun sangat, tentunya juga masih standby di sini matur nuwun. Sekali lagi saya juga sama Pak Tulis masih setia juga menemani panjenengan. Yang paling setianya dan juga paling bahagianya kita sudah ditemani oleh salah satu ibu yang sangat cantik sekali. Jelas ini saingan saya, Babe. Dan beliau sangat luar biasa. Luar Wah, biasa. Wanita hebat. Keren. Weh. Jadi panutannya, jadi apa ya, bisa menjadi support afirmasi positif untuk para ibu-ibu di sana. Iya, ya toh? sangat luar biasa beliau itu. Ya. Kartininya kita juga loh. Ya. Siapakah dia? Oh, saya Ya. punya pantun. Coba boleh dikasih cakepnya ya Pak Tulis Ya. ya. Makan terasi dicampur teri. Cakep. Bu Dari ini selamat pagi. Pagi. Tepuk tangan. Jeng. Beda ya? Wah banget penonton. Tangan lu, saya luwe. Oh, ya ini. Beda ya. Iya. Beliau yang sangat berwibawa karo aku. Beda. Weh. 11.800. Ora 11.12 ya adoh banget ya. Weh. Nek wis rasa tok banding gitu. Iya. Pemirsa seperti apa? Kita kan kupas tuntas tentang tadi sudah kita bahas di awal nggih Babe ya. Iya. Perihal tentang dagelan Mataram. Sekarang sudah rawuh di hadapan kita ada beliau Ibu Darini. Beliau menjabat sebagai Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta Boleh. yang hari ini akan memberikan solusi-solusi terbaik, memberikan dan membuka wawasan-wawasan kita, serta akan memberikan ilmu-ilmu yang luar biasa bagaimana cara kita ini nguri-uri yang namanya dagelan Mataram, dan peran aktifnya beliau sebagai Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta itu seperti apa untuk dagelan Mataram. Ya. Yang tentunya kita tahu di era globalisasi ini dan era-era digital yang sangat luar biasa, anak-anak Gen Z kita yang perlu kita kembangkan dan lain-lain seperti Ya, itu. anak-anak Kan? seusia kita ya. Anak-anak seusia kita. Tapi sebelumnya selamat pagi Ibu Darini. Selamat pagi. Sehat. Sehat, alhamdulillah. Luar biasa, aktivitas yang sangat padat. Kami ucapkan terima kasih menyempatkan waktu untuk bisa hadir dan juga tentunya memberikan rasa-rasa penasaran ini akan diudari Mboko Siji. Ya. Peran-peran dari DPRD Kota Yogyakarta terkhusus beliau Ibu Darini itu seperti apa? Tadi di awal sudah dikupas tentang dagelan Mataram bersama beliau Babe Tulis, yang beliau juga tidak lain tidak bukan ngomong itu tuh nggak kurang-kurang untuk para anak-anak, seperti apa untuk para senimannya, untuk pemerhati seni dan lain-lainnya. Dalam sewu, Ibu Darini, untuk perihal komitmen DPRD Kota Yogyakarta terkhusus panjenengan dalam segi pelestarian dan juga pengembangan dagelan Mataram itu sampai saat ini seperti apa, dan sudut pandang dari seorang ibu itu seperti apa? Ya. Baik, terima kasih Mbak Yanti. Tentunya kita di DPRD itu kan juga punya 3 fungsi dan ketugasan ya. Selain kita juga berbicara tentang legislasi, tentang budgeting, anggaran, juga pengawasan. Tentunya kalau kita berbicara tentang dagelan Mataram, kita kembali ke belakang dulu. Flashback ke belakang,
tentunya Dagelan Mataram ini kan terlahir juga karena adanya sebuah kegiatan di zaman dulu ya. Ya, leres, nggih. Dari yang itu juga munculnya juga di keraton, Di keraton, ya. dari abdi dalam oce-ocean itu, dan itu sudah dijadikan sebagai pelestarian juga ya untuk kekayaan yang tak benda di daerah istimewa Yogyakarta. Dan kalau kita berbicara di kota, memang untuk sampai saat ini kan yang namanya pelestarian budaya itu juga tidak hanya serta-merta tertulis saja, tetapi juga harus adanya sosialisasi dengan bagaimana. Nah, banyaknya anak-anak muda ini juga diberi wawasan tentang apa sih Dagelan Mataram itu. Dan itu juga nanti akan kembali ke kaderisasi. Nah, kalau kita berbicara tentang di Kota Yogyakarta, khususnya kami di Komisi D berkaitan dengan Dinas Kebudayaan, tentunya kalau kita berbicara nguri-nguri itu pasti, dan itu menjadikan juga sebuah nafas dari Dinas Kebudayaan, di mana Dinas Kebudayaan itu merupakan dinas yang berkaitan dengan pembinaan. Nah, salah satunya bagaimana? Nah, kedepannya nanti kita dorong pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Kebudayaan untuk bisa juga bagaimana bentuk uri-urinya tuh seperti apa. Apakah nanti banyak adanya sanggar-sanggar baru, yang ada sanggar-sanggar di wilayah Kota Yogyakarta yang di situ nanti ada pemberdayaan berkaitan dengan Dagelan Mataram itu. Nah, tentunya Dagelan Mataram kalau kita lihat tuh sebetulnya sudah terlahir dan ada di masyarakat tanpa disadari. Karena Dagelan Mataram itu juga bagian sesuatunya ada yang berkaitan dengan sindiran-sindiran sosial, tapi sifatnya plesetan, gojekan. Guyon waton, guyon waton itu merupakan ciri khas, salah satu ciri khas dari budaya Kota Yogyakarta itu sendiri. Nah, cuma nanti dikemas dalam sebuah pertunjukan pembinaan itu akan lebih baik lagi. Nah, sehingga nanti kedepannya harapannya kami juga, karena ini juga sudah menjadikan sebuah pelestarian ya, agar nanti anak-anak ini juga mengerti, nah bikin pembinaan, nanti tingkatan, ada tingkat kelurahan, tingkat kemantren, festival-festivalnya itu, terus nanti sampai ke kota, sampai ke provinsi. Kalau yang sekarang ini memang kemarin anggaran yang kemarin sudah kita tentukan ini, di Murni ini memang untuk Dagelan Mataram saya lihat belum muncul, belum ada. Ayem. Nah, belum ada. Mesti ini sudah akan dilirik. Karena memang kami belum pernah mendapat informasi ini, meskipun kami ngerti kan bahasanya di provinsi. Nah, kalau memang itu, karena yang namanya uri-uri itu harus sampai bawah. Dan itu juga harus ada partisipasi masyarakat. Kalau tidak ada partisipasi masyarakat tentu tidak bisa. Nah, sehingga mungkin nanti ke depannya ini kita mendorong bagaimana, seperti kalau yang kemarin ini memang ada kayak ketoprak itu sudah ada, terus Langan Cerita sudah ada festivalnya, terus juga teater ada, dolanan anak ada, teater ada, sendera tari ada, nah tari ada. Nah, mungkin nanti ini menjadi salah satu, karena ini adalah sudah menjadikan nilai-nilai budaya yang harus diuri-uri. Betul sekali. Nah, itu nanti kami tentu di DPRD akan mendorong untuk kedepannya. Mudah-mudahan nanti di perubahan kita bisa berdiskusi juga dengan Dinas Kebudayaan. Karena kalau kita tidak bahasanya dikarui juga kita juga tidak tahu. Makanya tadi begitu ngendikan Bu Darini, ini belum ada, berarti kan sudah terlirik. Termasuk adalah salah satu elemen dukungannya juga dari beliau yang mewakili dari masyarakat yang ingin Dagelan Mataram ini walaupun di global digital di era ini yang modernisasi ini jangan sampai luntur kan. Salah satu dari dukungan yang sudah dihentikan ke sama Bu Darini. Secara struktur idealnya dari antara DPRD Kota Yogyakarta dan para seniman itu menurut Ibu harus seperti apa? Memang kita khususnya di Komisi D ya, kita kan biasanya juga ada biasanya pertemuan, mungkin melalui audiensi ya, karena kita kan harus mendengar nih ya. DPR itu kan memang harus lebih banyak mendengar. Dari mendengar itulah kita akan menyimpulkan suatu kebijakan dan program nantinya yang akan dibuat oleh eksekutif. Nah, sehingga memang kolaborasi itu sangat diperlukan. Sehingga kemarin memang ada beberapa dari
kami waktu itu ada yang hadir ke tempat kami itu dari Dewan Kesenian apa ya, kota gitu Dewan ya. Kesenian Kota, ya. Terus nanti berbicara, karena kemarin kita memang topiknya bukan khusus di ini ya, Dagelan, random ya. seperti itu. Nah mungkin nanti ke depannya bisa dikerucutkan lagi, mungkin juga harus komunikasi juga dengan Dinas Kebudayaan Kota. Karena memang banyak ya yang dibuat, sehingga itu juga sebuah masukan yang bagus gitu. Karena kami di DPR kan juga mitra kami juga cukup banyak, betul nah sekali. sehingga J. bagaimana teman-teman yang punya krenek kayak kemarin misalkan, Bu ini kami dari Rintisan Kampung Budaya ingin audiensi dengan Komisi D, ya kita tentunya nanti kita bagi ya waktu-waktunya seperti apa. Nah disitulah nanti kita berdiskusi apa yang menjadi hambatan, apa yang menjadi persoalan mereka, kita udari bersama. Jadi Seperti pintu itu. terbuka lebar sekali lebar, untuk J. para masyarakat yang ingin J. ngobrol, berpendapat. Kita tampung, tapi sabar. Satu persatu pasti akan diudari. Ya. Oh jonjok terus ngodor terus ya kan. Ya. Karena yang Ya. banyak yang dipikir itu banyak kan gitu. Baik dari mungkin segi seni tradisi dan J. lain-lainnya pula. J. Yang penting untuk kemakmurannya masyarakat Kota J. Yogyakarta. J. Kalau kita mau ngomongin tentang yang namanya seni pertunjukan, pementasan, tidak lain tidak bukan adalah sarana prasarana Iya, J. yang mengarah tentang bagaimana dari pihak panjenengan DPRD Kota Yogyakarta ini pasti harus menjadi sentra utama. Nek ranono tempat untuk kita berkreasi Iya. terus seperti apa? Nah, Iya. bagaimana saat ini DPRD Kota Yogyakarta memaknai tentang sarana dan prasarana sampai saat ini, Bu? Jadi Dari kalau ini. sarana prasarana juga sebetulnya Kota Yogyakarta juga sudah menjawab dengan salah satunya dibuatnya Embung Giwangan. Embung Giwangan. Sehingga Oke. karena itu juga ada masukan bahwa ini wilayah selatan ini tidak ada. Kita hidupkan wilayah selatan. Oke. Karena harapan kita kalau kita berbicara tentang sarana prasarana untuk sebuah pementasan kesenian itu juga harus berimbas pada perekonomian. Nah, Oke, menarik. sehingga dengan dibangunnya di wilayah sisi selatan, otomatis itu menghidupkan wilayah selatan. Nah, makanya harapan saya kalau di TB ini kan sudah laboratorium sudah jadi nih. Iya. Bener-bener jantung Ya, nyawanya sudah jantung ya, Bu nyawanya. Darmi. Iya, Bu Darmi. Nah, tetapi bagaimana Embung ke depan menjadi sebuah laboratorium di sana untuk berkarya, seniman berkarya, anak muda berkarya, di sanalah nanti tempatnya, sehingga di sana juga jadi hidup. Untuk menghidupkan itu juga tidak bisa serta-merta hanya dari Dinas Kebudayaan dan kami juga di DPR, tapi bagaimana seniman kita berkolaborasi, bagaimana masyarakatnya juga, kita bareng-bareng gitu loh. Simbiosis Iya, mutualisme mutualisme juga, J. untuk bisa menghidupkan Embung Giwangan seperti apa. begitu. Jadi kalau untuk perihal sarana prasarana wis ora usah diragukan lagi kalau memang di Yogyakarta ini untuk Iya. para seniman ora usah wigeh-wigeh. Apa yang ada ayo kita kembangkan di Iya. situ, kita ini gitu J. Bu Di Darmi. sana kan ada yang sama ya, kalau di hall berbayar. Berbayar, gitu. iya. Tapi di sana juga ada pendopo di luar yang untuk latihan dan sebagainya. J. Memang itu harus dikomunikasikan semuanya karena sana juga baru. Oke, kalau untuk seniman dan juga seniwati, baik komedian terkhusus adalah yang kita bahas saat ini J. adalah Dagelan Mataram J. Bu Darmi. J. Dari segi pelindungan hak kekayaan intelektual, regulasi apa dan sebagainya dari pihak DPRD Kota Yogyakarta ini bagaimana cara mengedukasi atau sudah seperti apa sejauh ini untuk beliau-beliau yang sudah Ya memang kita kalau berbicara tentang seniman, seniwati itu kan keseluruhan ya. J. Iya. Entah dia karya di bidang seni tradisi, entah dia lukis dan sebagainya J. gitu ya. J. Memang kalau kita melihat, saya pikir belum tidak hanya berbicara di Kota Yogyakarta, secara nasional kita kalau berbicara seniman itu untuk di Indonesia juga masih memprihatinkan. Kalau kita bandingkan dengan di luar negeri ya, J. tapi kita kembali lagi bahwa apalagi kalau kita bicara di Jogja, kita dengan keterbatasan anggaran, tetapi tentunya kita tidak hanya sampai selesai, oh anggaran kita hanya sekian. Nah itu bagaimana kolaborasi kita dengan pihak-pihak ketiga juga. Jadi seniman itu kan yang dinilai dia seorang seniman adalah hasil budidaya karya karsanya dia yang muncul menjadi sebuah produk yang bisa disajikan ke masyarakat. Nah itulah agar kegiatan itu bisa dinilai tentunya ya mari, karena pemerintah itu biasanya melihat dulu Ya. Betul. action. Yes. Nah melihat action dulu, nah nanti terus baru kita mengadakan sebuah evaluasi, kajian dan sebagainya. Saya pikir kalau memang itu baik, bagus dan untuk menguri-nguri pastilah kita mendorong gitu. J. Nah, ini mumpung kesempatan
bertemu dengan beliaunya Ya. Ketua Komisi D J. membawai bidang kebudayaan. J. Ini banyak pesan dari teman-teman seniman, Setuju. khususnya kota, karena ini J. kita membahas di kota Yogyakarta. Di kota Yogyakarta ini banyak teman-teman seniman, khususnya pelawak, pendagel itu sambat. Karena yaitu untuk ajang mereka pentas tidak ada, Oke. regenerasi juga hampir mampet. Ya. Sekarang kota itu sebetulnya banyak senimannya, dagelan terutama. Ada Pak Demarwoto, Iya. Novi Kalur, Iya. Setiawan Tiada Tara itu, Wah, ya wih, itu. dan tiada duanya. Ya, barang itu. Mau kok. Dan yang terkecil atau termuda itu generasinya Sotril. Yes. Nah, sesudah itu Habis. nggak ada. Nah, ini karena apa? Dulu mereka ada lomba-lomba. Ya, festival Selalu itu ada ya. festival. Sementara sekarang festival itu nggak ada. Apakah bisa kita mulai dari kota ini mengadakan festival? Karena festival itu ajang bagaimana mereka berinteraksi langsung, mengolah kayak tentara latihan terus atau perang ya akan beda nanti kalau ada Ya, ajangnya itu. tidak jauh beda dengan apa yang sudah dikemukakan Iya, tentang iya. sarana prasarana Iya. yang tentunya tidak jauh, tidak lain. Yang kita harapkan adalah pengembangan menjadi Iya. butir-butir elemen yang bisa meluas, tidak hanya stagnan di situ saja, Iya. Mekaten. Ya. Itu Ya seperti tadi, apa? tadi kan sudah saya sampaikan juga bagaimana dengan festival-festival seperti itu. Tentunya kalau kita berbicara di kota itu kan tupoksinya ada di Dinas Kebudayaan. Ye. Sementara Dinas Kebudayaan Kota itu juga memang pembinaan. Nah, sehingga bagaimana kita agar kita bisa paham dan tahu, tentunya monggo saja nanti teman-teman yang bergerak di bidang apa namanya dagelan Dagelan. tradisi yang khususnya dagelan Mataram ini bisa memberikan masukan-masukan ke kami juga, Oke, gitu loh, memberi iya. masukan-masukan ke kami sebagai bahan kami diskusi dengan eksekutif seperti itu. Tentunya kalau kita berbicara, oh ini sudah masuk kok dalam apa namanya kekayaan tak benda, benda, warisan ya, budaya tak benda, tak ya. benda. Oke. Nah itu Dinas Kebudayaan Kota itu sangat konsen sekali, baik yang benda maupun yang tak benda. Nah, Iya. tetapi kalau memang kita belum apa ya, istilahnya di karaoke ya secara dekat, itu terus yang belum paling ada utama, diskusi, kan kita tidak tahu. J, Nah, J. sampai sejauh mana penguri-ngurian ini, sampai sejauh mana langkah yang harus dilakukan agar dagelan Mataram ini menjadi sesuatu yang tidak hilang nantinya, J. sehingga ada kaderisasi selanjutnya. J. Begitu. Nah itu kalau cara pembahasan tentang komunikasi yang ada, Nyon Sewu, mungkin dari masyarakat kadang sok pekewoh, Iya. walaupun pintu terbuka lebar sekali untuk Caranya masyarakat. bagaimana? Caranya Ya, itu kami seperti apa? seniman Nah, pasti pengen itu. sowan, pengen istilahnya Oh, sopo iya. aro, misalnya bagaimana kita ke depannya seperti apa, mau sowan ke sana kok wigah-wigi, karena Nun Sewu juga bayangan masyarakat padahal tahu kalau Dewan itu adalah ibunya kami, bapaknya kami. Tapi ketika mau sowan oleh rajo. Nah, itu. Cara berkomunikasi yang Ya, baik, itu, Nji. cara berkomunikasi yang cepat untuk bisa ditanggap dan direspon, itu harus seperti apa, Bu Darini? Ya nanti bisa mengajukan untuk audiensi ke J. kami, ke khususnya ke Komisi D J. seperti itu. Nah nanti disitulah kita bisa bertemu, bisa saling sharing ya. J. Sehingga kayak kalau kita tidak bertemu kan tidak ngerti ya. J. Sehingga disitulah nanti kami sebagai jembatannya untuk diskusi selanjutnya seperti apa. Ini mau dikemas seperti apa? J. Oke, jadi memang harus adanya FGD, adanya Iya. audiensi, Iya. itu memang dibutuhkan. Dibutuhkan ya, Bu, ya? sekali. Nah, kalau untuk Ibu sendiri harapan untuk dagelan Mataram di kota Yogyakarta itu seperti apa? Ya, kalau harapan kami tentunya karena ini sudah bagian dari kekayaan ya, dari kekayaan yang dimiliki oleh daerah istimewa Yogyakarta dan khususnya kita untuk di kota yang sebagai kota budaya juga, apalagi kalau kita berbicara dagelan Mataram itu ada sejarah tersendiri dan itu sebenarnya sudah lahir dan setiap hari itu sudah ada di masyarakat Ya. dengan tidak menyadari plesetan-plesetan itu Plesetan. ada. Ya, leres, Gitu. leres, ya, Betul, ya. toh? Khas-khasnya Nah, jejak. khas-khas. Ya. Nah, saya pikir ya itu memang itu tanggung jawab kita sebagai generasi penerus dan generasi yang nanti akan datang juga kita menularkan Iya. itu Iya. harus dilestarikan. Iya. Ya cara salah satunya gimana? Dibina, lah dibentuklah setelah dibina jadi dalam kemasan kita adakan festival-festival itu juga Ya. luar biasa begitu. Nah, ini cercik hadapan cerah. Namanya Nah, tadi saya mak biak. ya. Begitu Bu Darini ngendikan
Ayo. Ayo. Engko tak lirik Nah, ini wah, kanca-kanca seniman ini sudah mulai dilirik ini loh. Nah, Ya. itu kan. Eh. Jadi tentunya jangan kemana-mana dulu. Kita masih akan banyak sekali mengupas tuntas informasi yang menjadi jendela juga pintunya dari untuk para rekan-rekan seniman yang pengen ngeluarin unek-unek ternyata udah ngetokke wis kejawab sike ya. Ya. Tulis. Jadi tentunya terima kasih. Jangan kemana-mana dulu, kita akan kembali setelah yang satu ini dan tetap di Jogja Punya Cerita. Wow, boleh minta tepuk tangan yang meriah dulu luar biasa. biar kita nggak sepanas. Harus ketawa. Harus ketawa. Wong dagelan Mataram kok. Ada nih, Pak. Harus ketawa. Orang kita Ya. juga Dagelan harus menertawakan, ketawa ya. Eh. menertawakan hidup kita ya. Ya, uripe wis lucu. Pemirsa terima kasih masih standby bersama kami di Jogja Punya Cerita. Kita kulik Jogja dan cerita-ceritanya. Yes, Tentunya. Di yes. kesempatan hari ini sudah hadir dua narasumber yang sangat istimewa. Saya itu mongkok sekali Bu Darini, terima kasih. Sudah dibuka juga tadi di awal seperti apa keseruan saya dengan beliaunya Pak Tulis menceritakan tentang detail perjalanannya beliau dan lain-lain. Tapi nyon sewu sekedap saya tak minta waktu untuk kembali ke Pak Tulis kembali sebagai budayawan. Yang tadinya sudah kita dengarkan bagaimana penjelasan dari Bu Darini. Bagaimana keinginan seorang seniman tetap dikasih wadah, tetap dikasih gebrakan-gebrakan yang luar biasa. Mau tidak mau bukan kita meminta, tapi kita berharap Ya. untuk kelangsungan yang namanya seni tradisional, seni tradisi yang bagaimanapun itu caranya, ojo ngantek ilang Jawani dan sebagainya. Mungkin kalau sebagai Pak Tulis, sebagai guru, pengamat, sutradara dan luar biasanya ini, seperti apa yang setelah didengar tadi keinginannya mendasar untuk lebih giat lagi? Ya, terima kasih. Nggih. Wes. Bayarannya podo. Wes. Nah, ya. Jelas. Kami sebagai seniman dagelan ya, terutama ini untuk dagelan Mataram, benar-benar ini tadi dengan pembicaraan, dengan dialog, pemaparan dari ini saya memanggilnya karena seperti kakak saya, Mbak Darini. Ini benar-benar rasanya ini seperti ada air di tengah. Wah, panas banget itu. Padang gurun Iya. pasir ngono kae. Karena sampai detik ini di kota Yogyakarta itu untuk dagelan Mataram kami merasa bahkan seniman-seniman dagelan kok kayak dianaktirikan. Ini kita sampaikan saja nggih, Mbak Darini. Bloko Suto mawon Ya, nggih. Bloko Suto. Karena hampir tokoh-tokoh semacam Mbah Basio, tokoh dagelan Mataram itu juga kota Jogja sampai menasional. Kok justru dagelan Mataram di kota Jogja itu hampir tidak tersentuh. Baik. Bahkan festival apapun ada. Bahkan Gobak Sodor sekarang itu difestivalkan. Iya, Nah, kok dagelan Mataram yang sudah menjadi warisan budaya tak benda, jelas nggak ada festival. Ini yang menjadi keprihatinan kami. Bagaimana nanti regenerasi kita, ya? Karena regenerasi kita terputus. Banyak senior-senior kita yang sudah berpulang. Iya. Belum lama senior kita yuk berpulang. Iya. Habis regenerasi ini. Regenerasi ketika tadi membicarakan pelestarian. Oke, pelestarian. Dan pemeliharaan. Bukan hanya pemeliharaan, yang paling penting pengembangan. Nah, Karena yaitu seperti yang kita bicarakan di awal tadi, Gen Z itu wah, kalau dengan yang namanya dagelan Mataram, nyedak wegah, bingung wedi ki apa? opo. Nah, makanya harus ada pengembangan bagaimana anak-anak itu nanti tertarik ke dagelan Mataram. Iya. Nah, ini nun sewu Mbak Darini, kami ya etok-etok lah, dan memang benar selalu seniman dagelan kota itu karena pengen titip kok sampai hari ini yang namanya festival, bukan hanya festival, ketika pentas acara apapun saya kira tahu nganggo dagelan Mataram. Oke. Iya, apapun ya sekarang itu ya elektron sama penyanyi sing iso dagel Iya. wis rampung. Include. Iya. Sementara dagelan Mataram sendiri yang sudah menjadi warisan budaya tak benda, belas ora dilirik. Ini kami benar-benar
prihatin di situ. Iya. Jangan sampai warisan budaya tak benda nanti menjadi warisan budaya tak ada. Betul Entek sekali. regenerasi. Karena jogo itu luwih angel. Iya. Istilahnya kan Jadi ngaten, J. benar-benar seandainya nanti kami boleh sowan bareng-bareng rekan-rekan seniman, terutama dagelan, itu kami sangat bersyukur. Ya. Paling tidak ibu kita nanti akan memperjuangkan Betul, itu. betul. Ya. Dan mudah-mudahan ini juga dilihat dari Dinas Kebudayaan Kota juga, bahwasannya dagelan Mataram belas ora dilirik. Kami seperti kalau Pak Demarwoto bilang jangan awak dhewe dianaktirikan. Sampai seperti itu beliau. Ya. Nah, ini monggo nanti mumpung ada Mbak Darini Ketua Komisi D yang membidangi itu, kami nyuwun tulung untuk dagelan Mataram. Bukan kami mencari job, yang penting ada dilestarikan, dikembangkan, ada. Iya. Bahkan teman-teman seniman itu yang penting pentas wis. Betul. Nah, wis pentas ora kudu ada sampai ora bayaran, yang penting dagelan Mataram ada. Jangan Neng sampai nek ono ku ya alhamdulillah. Anten tani kok. Nah, misalnya. Nah, ini misalnya ada, tapi kalau enggak yang penting ada wadah untuk kita berekspresi. Iya. Ndak entek, ndak hilang. Ya, itu adalah sebagian dari harapannya Pak Tulis, J. Iya, Yang bukan memang- hanya Pak Tulis, Iya. teman-teman. Mewakili. Iya, ini Mewakili benar. dari seluruh rekan-rekan seniman seniwati yang Iya. tentunya juga berharap salah satu dari penggede kita, senior kita, beliau Bapak Marwoto aja sampai ngendikan Iya. pokoknya dianaktirikan. Bener. Ini semoga bisa menjadi koreksi-koreksi terbaik di Termasuk tahun 2026. senior kami Pak Edo Nur Cahyo sendiri, beliau juga sampai menyampaikan itu. Ya, kok dagelan ratau dianu ya. Iya. Diperhatikan ketika waktu ada sarasean itu. Keprihatinan senior-senior kami seperti itu. Nah, ini mumpung kita mulailah dari kota dulu. Ya. Moga-moga nanti meletik atau istilahnya berkembang kemana kabupaten lainnya mengikuti. Nah, mudah-mudahan juga Dinas Kebudayaan akan juga mengikuti Akan juga. ada strategi baru di tahun 2026 untuk Iya. dagelan Mataram seperti Iya, itu, Nji. iya, harapan saya Menambahkan seperti itu. dari Nyon Sewu, Pak Tulis menambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Tulis, Ibu Darini, mungkin bisa tanggapi dan juga Iya. tentunya sekaligus meng-closing statement Iya. di kesempatan hari ini, harapan-harapan besar dari beliau yang mewakili para Iya. seniman seniwati. Monggo Oke, silakan. baik. Terima kasih Mbak Yanti Iya. juga Mas Tulis. Tentunya memang kita pada dasarnya mungkin bahasanya mungkin ya merasa dianaktirikan gitu, atau Ya. mungkin juga kita kembali ke belakang bahwa memang kami belum tahu gitu, bisa Oh, jadi iya, ya Itu kan. yang tadi sampaikan tadi. Iya, J. bisa Iya. jadi kami memang belum J. tahu. Jadi para stakeholder juga atau mungkin belum tahu. Nah, tentunya kita kan selalu ingin menjadi orang yang optimis ke depan, Baik. ya, ta? Optimis ke depan. Kita selalu ingin bagaimana kota Yogyakarta ini juga bagian dari kota budaya yang menguri-nguri segala kekayaan alam baik sifatnya benda ataupun yang tak benda itu bisa selalu diuri-uri. Nah, sehingga bagaimana caranya? Yaitu tadi yang sudah saya sampaikan ya, dengan adanya pembinaan dan sebagainya. Kolaborasi. Nah, kolaborasi antara masyarakat juga mungkin bisa jadi nanti melalui DPRD untuk bisa hadir menyampaikan, untuk bisa audiensi. Monggo disampaikan karena kami itu kan DPR itu kan lebih banyak mendengar ya. Laras. Nah, monggo disampaikan apa yang menjadi keinginannya. Tentu semua itu yang namanya program kita itu juga melihat dari sisi, apalagi kalau ini berbicara sisi sejarah. Semuanya itu kan pasti yang dinamakan ini sebagai sebuah kekayaan, pasti dia sudah mengalami sebuah penelitian, sebuah kajian yang sangat teliti. Nah, dari situlah kita mengangkatnya. Nah, sehingga ada kok ini kesejarahan yang memang harus kita pertahankan. Setuju. Saya pikir kalau hal itu sudah terungkap dan disampaikan dan tersosialisasikan dan semua para stakeholder paham dan tahu, saya pikir itu menjadi cara yang lebih mudah. Betul gitu. sekali. Kalau kita tidak pernah komunikasi, ya itu tentu tidak tahu. Dan langkah yang paling utama kita tekankan adalah benang merahnya di sini adalah komunikasi. Yes. Untuk sebuah kolaborasi yang tentunya untuk nguri-uri tradisi seperti kenal maka tak sayang. Betul sekali. Kalau saya tak kenal maka tak bayar utang. Begitu J, Pak Tulis sedikit saja closing statement untuk jenengan dan harapannya dagelan Mataram. Kalau harapan saya jelas. Tadi sudah dibicarakan ya. Ya, harapan saya yang paling mendasar. dagelan Mataram
harus tetap dilestarikan. Dagelan Ya, Mataram harus tetap dilestarikan. Seperti tagline kita, salam budaya, Lestari lestari budayaku. Seperti itu. Keadaan tetap kelam, Cih. dagelan Mataram tetap harus berkembang. Harus Ya. berkembang. Wah, tepuk tangan dulu boleh. Baik Nyon Sewu, sebelum nanti kita akan closing acara di kesempatan hari ini, dalam Sewu Ibu dari ini ada kenang-kenangan dalam sebuah katresnan Oh, yang Nyon nggih. Sewu ini bisa dibuka terlebih dahulu. Alhamdulillah Ya, dapat sembako. Alhamdulillah. Bansos ya, Mbak? Bukan. Apa? Ya iki mung bayaran iki. Ya Boleh lotong. dilihat Ya. di kamera, boleh di, iya. ini adalah bagus. kenang-kenangan Todo Tresno di mana Ibu dan juga Babe Tulis sudah pernah hadir mewarnai dari Jogja punya cerita dengan apa? Dengan talk show yang sangat luar biasa seperti hari ini. Jadi, Ibu dari ini terima kasih kalau sembah sangat. Bapak Tulis terima kasih. Pak Tulis tetap menjadi budayawan yang sangat luar biasa. Kami doakan panjenengan sehat, Bu dari ini juga sehat. Tetap merangkul masyarakat Kota Yogyakarta untuk segala aspirasi masyarakat yang mungkin dari tidak tahu sampai tahu dan dari tidak paham sampai harus paham. Seperti itu. Dan tentunya juga kami mendoakan untuk seluruh seniman seniwati Kota Yogyakarta dimanapun Anda berada. Ayo bareng-bareng cintai apa yang kamu lakukan, lakukan apa yang kamu cintai untuk sebuah seni. Dan tentunya untuk kita semuanya demi tagline kita, salam budaya, lestari budayaku. Terima kasih pamit undur diri, saya di sini Yanti Lemu. Jogja punya cerita, kita kulik Jogja dan cerita-ceritanya. Matur nuwun tepuk tangan. Matur sembah nuwun sanget. Matur nuwun Pak Tulis.